Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mata kuliah tafsir pendidikan dengan tema belajar mengajar yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut dapat kita ambil 3 hal yang berkaitan dengan materi kita, yaitu belajar mengajar. Yang pertama yaitu adalah kosakata yad'una ilal khairi, menyeru kepada kebajikan. Yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Dan yang terakhir yanhauna 'anil munkar, yaitu adalah mencegah dari yang mungkar. Kita sebagai seorang tenaga pendidik, yang mana kita akan bertemu dengan peserta didik kita, sebagian dari waktu mereka habiskan bersama kita ketika mereka di kelas. Jadi kita sebagai seorang tenaga pendidik mempunyai kewajiban untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi seorang manusia yang berakhlakul karimah, yang baik akhlaknya, yang soleh orangnya, yang diharapkan oleh kedua orang tua mereka ketika mereka menitipkan anak-anak mereka di suatu tempat belajar mengajar. Yang pertama, seorang guru memberikan pelajaran, yaitu yad'una ilal khairi, menyeru kepada kebajikan. Sebagai seorang tenaga pendidik, untuk selalu mengajarkan, untuk selalu menyeru anak murid mereka agar selalu berbuat yang bajik, selalu berbuat yang baik, dengan syarat kita juga melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena seorang peserta didik akan mudah mengikuti, meniru apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Jadi seorang guru yang mengajarkan secara ilmu dan juga menampilkan atau mencontohkan suatu hal yang akhlak baik, itu akan sangat mudah dan sangat dikenang oleh seorang murid. Dapat kita ambil contoh, misalkan saat ini kita mengajarkan adab kepada anak murid kita, adab dalam berludah. Kita seru mereka untuk berludah di tempat yang benar dan baik, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan adab tersebut. Dan kita juga mempraktekkan hal tersebut, sehingga apa yang kita praktekkan itu akan ditiru oleh peserta didik kita. Hal lain dalam segi berpakaian, seorang guru itu hendaknya berpakaian rapi, yang sopan, dan mereka mengajarkan kepada anak murid mereka hal-hal yang berkaitan dengan pakaian, seperti menutup aurat, berpakaian yang rapi, yang bersih dan sopan. Dan gurunya juga mengajarkan hal tersebut, memberikan contoh hal tersebut, itu akan sangat mudah diterima oleh peserta didik. Jadi seorang guru itu ketika mereka menyuruh kepada kebajikan, tidak hanya menyuruh saja, tetapi mereka juga melakukan hal tersebut agar mudah ditiru oleh peserta didik. Yang kedua itu ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat yang ma'ruf atau yang baik. Kita hendaknya seorang guru memberikan pelajaran atau mengingatkan anak murid kita untuk selalu berbuat yang ma'ruf, selalu berbuat yang baik. Seperti misalkan ketika kita melihat teman kita sedang kesusahan di dalam kelas,
tidak bisa mengajarkan, tidak paham pelajaran, tidak mengerti tentang tugas yang diberikan oleh seorang guru, hendaknya kita menyuruh mereka untuk membantu teman mereka. Ketika di rumah juga kita menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, membantu meringankan beban pekerjaan, atau ketika di luar kita bisa menyuruh mereka untuk membantu orang yang membutuhkan mereka, membantu memindahkan segala hal yang dapat menghalangi kemaslahatan orang banyak. Dan yang terakhir itu adalah yanhauna 'anil munkar. Yanhauna 'anil munkar di sini yaitu kita sebagai seorang guru untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mengajarkan kepada peserta didik kita untuk menjauhi segala sesuatu yang munkar. Karena apa? Sesuatu yang munkar itu efeknya itu bukan hanya untuk kepada orang yang mengerjakannya saja, tetapi kepada orang sekeliling itu akan merasakan efek tersebut. Misalkan ada segerombolan siswa yang melakukan tawuran, efek dari tawuran tersebut itu bukan hanya dirasakan oleh siswa tersebut, tetapi juga instansi sekolah merasakan, guru yang mengajarkan di situ juga merasakan, orang tua dan juga masyarakat sekitar juga merasakannya. Instansi akan terkena dampak yang dicap buruk, dan juga guru dicap buruk karena tidak pandai mendidik anak muridnya. Begitupun orang tua akan dicap buruk karena tidak pandai untuk mengatur anak mereka. Dan warga sekitar juga merasakan efeknya seperti kerugian, nyawa menghilang dan lain sebagainya. Jadi hendaknya kita untuk selalu mengingatkan anak murid kita untuk selalu berbuat yang baik dimanapun mereka berada, untuk selalu mencegah dari kemungkaran. Dan hendaknya kepada peserta didik untuk mengambil pelajaran, untuk belajar dari apa yang telah diterapkan, apa yang telah diterangkan, apa yang telah dicontohkan oleh guru mereka, agar itu bisa menjadi bekal mereka di kemudian hari untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena apa? Ketika 3 hal tersebut yang berkaitan dengan belajar mengajar tersebut diterapkan oleh anak didik kita, mereka dapat mengambil hikmah dari apa yang diajarkan, itu akan menjadi keberuntungan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ketika mereka beranjak ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun langsung ke masyarakat, mereka mempunyai pegangan, mereka mempunyai pedoman untuk berbuat yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah. Jadi diharapkan agar mereka menjadi seseorang yang berakhlakul karimah, seseorang yang memang sesuai dengan diharapkan oleh suatu instansi sekolah, oleh Al-Quran dan hadis, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, orang yang beruntung di dunia dan akhirat, dikarenakan suatu hal yang diambil pelajarannya dari guru tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu murni dari saya sendiri. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know